sedang berusaha membongkar kasus tentang penjualan gadis-gadis di bawah umur luar negeri. Trafficking maksudnya. Human trafficking. Namun yang harganya di atas rata-rata adalah teman-teman kalian. Jangan lupa bawa insulinnya ya sayang. Scene dimulai dengan diperlihatkannya Sherry, Putri, Tika, dan Dini yang terkapar di sebuah kamar. Mereka tidak sadar akibat mabuk di klub semalam. Karena Mama Dini menelpon, mereka pun terbangun. Saat itu mereka panik karena mereka tidak mengetahui sedang berada di mana. Merasa mual, Tika pun pergi ke toilet. Di sana ia menjerit ketakutan. Ia melihat seorang pria tidak dikenal. Sherry, Putri, dan Dini segera menghampiri Tika dan menolong Tika menahan pria itu. Lalu scene berpindah ke sebuah sekolah. Saat itu Putri akan melanjutkan sekolahnya di Melbourne, Australia, dan berencana mentraktir sahabatnya untuk yang terakhir kalinya. Are you guys thinking what I'm thinking? Maksud lo? Party! Hah? Sweet 16 itu tahun terakhir sebelum kita jadi orang tua dan boring banget. Saat itu Sherry mengusulkan untuk mengadakan party sekalian merayakan ulang tahun Putri yang ke-16. Di kantin sekolah, Dini menulis sebuah puisi berjudul Kabut. Sherry mengatakan pada sahabatnya jika Dini sedang menulis surat cinta untuk Ben, salah satu vokalis band yang diidolakan Dini. Mengetahui Dini menyukai Ben, Sherry menyuruh Dini untuk mengirimkan puisi itu pada Ben melalui Twitter. Dan jika cara itu tidak berhasil, Sherry menyuruh Dini mengirimkan foto seksi pada Ben. Gimana? Kirimin foto seksi! Tiba-tiba penjual burger datang mengantar pesanan Sherry dan mendengar obrolan mereka. Ia melarang Dini untuk tidak melakukan apa yang disuruh Sherry. Penjual burger itu bangga karena menganggap jika dirinya lah yang diidolakan mereka. Saking senangnya nih guys, kepalanya sampai kepentok gerobak. Sepulang sekolah mereka mulai menyusun rencana. Karena Mama Tika ada di Bandung, mereka sepakat untuk pura-pura nginap di rumah Tika. Sherry menyamar menjadi Mama Tika dan menelpon Mama Putri agar Mama Putri mengizinkan Putri menginap di rumah Tika. Lalu mereka berpamitan pada Mama Dini untuk menginap di rumah Tika. Sebelum pergi, Mama Dini memberikan insulin pada Dini karena Dini ini mempunyai penyakit diabetes. Tak lama kemudian mereka sampai di stasiun. Mereka masuk ke dalam kereta dan ganti baju di sebuah ruangan. Sesampainya di Jakarta, mereka menemui seorang pria bernama Tio. Ia merupakan sutradara yang pernah menyutradarai Sherry. Nah guys, karena mereka ini belum cukup umur, Sherry meminta bantuan Tio agar mereka bisa masuk ke dalam klub. Karena pakaian mereka tidak cocok untuk masuk ke klub, Tio memberikan baju untuk mereka pakai ke klub secara gratis. Namun Dini menolak karena baju itu terlalu seksi baginya. Sherry terus membujuk Dini agar Dini mau mengikuti keinginan mereka di malam itu. Sherry juga mengatakan bahwa semalam tidak akan merubah segalanya. Karena sahabatnya terus memaksa, akhirnya Dini mengikuti keinginan mereka. Setelah ganti baju, mereka berempat melakukan pemotretan. Malam harinya, Tio membawa mereka ke klub. Di sana mereka sangat senang melihat Ben sedang menyanyi. Karena Tio mengetahui mereka berempat mengidolakan Ben, Tio berniat mengenalkan mereka pada Ben. Lalu Sherry, Dini, Putri, dan Tika pergi ke depan untuk melihat Ben lebih dekat. Tio memanggil seorang pelayan dan membisikkan sesuatu. Setelah selesai, mereka kembali ke meja dan meminta Tio untuk mengenalkannya pada Ben. Kemudian Tio menyuruh mereka minum. Karena Dini tidak mau minum minuman beralkohol, Tio memesan air mineral untuk Dini, yang ternyata ia sudah menyuruh pelayan untuk memasukkan serbuk putih ke dalam minumannya. Sebelum minum, mereka bersulang bersama. Ternyata Tio juga telah mencampurkan serbuk putih ke minuman mereka. Saat itu Dini minta izin ke toilet karena ia merasa pusing menghirup asap rokok. Padahal nih guys, Dini pusing bukan karena asap rokok ya.
tapi karena pengaruh serbuk putih yang dimasukkan Tio ke dalam air mineral tadi. Sementara itu, seorang pria bernama Alan datang ke klub dan memotret keadaan sekitar. Ketika Sherry, Tika, dan Putri sedang asik joget, tiba-tiba seorang cewek menyenggol Tika hingga jatuh. Sherry kesal dan ia pun melabraknya. Namun Putri menghentikan perkelahian mereka karena tidak ingin pestanya rusak. Karena mual, Tika pergi ke toilet. Sedangkan Tio mengajak Sherry dan Putri kembali ke meja. Melihat Tika sedang duduk sendirian di kursi, Dini datang menghampirinya. Tio mengajak Sherry dan Putri minum lagi. Karena keadaan Sherry sudah kacau akibat banyak minum, Putri menolak tawaran Tio. Namun Sherry tidak terima dengan apa yang dikatakan Putri karena ia melakukan hal tadi hanya untuk membela Tika. Sherry marah pada Putri dan meninggalkan mereka. Merasa mual, Dini pergi meninggalkan Tika. Melihat Tika sendirian, Tio pergi meninggalkan Putri. Tiba-tiba dua orang pria datang menghampiri Putri dan mengajaknya minum. Melihat hal itu, Alan langsung memotretnya. Karena pusing, Dini tak sengaja menabrak Ben. Lalu Ben menolong Dini dan mengajaknya duduk. Saat Dini tertidur di kursi, Ben tak sengaja menemukan buku harian Dini yang jatuh dari tasnya. Ben membuka buku itu dan menemukan sebuah puisi berjudul Kabut. Sementara itu, dua pria tadi mengajak Putri pergi. Alan mencegahnya dengan datang ke meja Putri dan berkenalan dengan mereka. Merasa jika Alan menghalangi rencana mereka, salah satu pria itu memasukkan obat ke dalam minuman Alan. Saat Sherry sedang minum bersama Om-Om, seorang pria bertopi bernama Emil memperhatikannya dari jauh. Kemudian dua pria yang bersama Putri tadi membawa Putri pergi. Alan berusaha mencegahnya, namun ia pusing dan tidak bisa menghentikan pria itu. Karena Tika sangat mabuk, Tio menyuruh Tika istirahat di sebuah ruangan. Saat Ben sedang membaca puisi yang ditulis Dini, tiba-tiba Dini bangun. Dini merasa senang melihat Ben ada di hadapannya. Karena Ben menyukai puisi Dini, ia berencana menjadikan puisi itu menjadi sebuah lagu. Dini menyetujui rencana Ben dan mereka pun saling berkenalan. Lalu Ben minta nomor telepon Dini agar memudahkan Ben menghubunginya. Karena Dini melihat Tika bersama Tio, Dini berniat menyusulnya. Sebelum pergi, Ben mengatakan jika besok ia akan mengirimkan pesan pada Dini agar mereka bisa ketemu lagi dan membahas hal itu lebih serius. Dini berpamitan pada Ben sambil mencium pipi Ben. Sherry dibawa Om-Om ke sebuah ruangan. Om-Om itu berniat ingin memperkosa Sherry. Gimana? Sudah siap? Kemudian Tio menemui bosnya. Tio mengatakan jika semuanya sudah siap dan ia menunggu bosnya di tempat biasa. Ternyata Tio dan bosnya menjadikan Tika sebagai pemain video porno. Sherry menyelamatkan diri dan berusaha kabur dari Om-Om tadi. Untungnya, di luar ruangan ia bertemu dengan Emil. Emil membantu Sherry dan memukuli Om-Om itu. Lalu Sherry mengajak Emil pergi dari sana. Sementara itu, bos Tio menyuruh dua orang bawahannya untuk melakukan mantap-mantap dengan Tika. Namun adegan terhenti karena Dini datang mencari Tika. Tio pun menarik Dini masuk. Kedatangan Dini justru dimanfaatkan bosnya Tio untuk menjadikan Dini sebagai pemain video porno. Yang kuat ya, biar cepat selesai. Saat video dimulai, Dini membangunkan Tika dan berusaha menyadarkannya. Lalu Emil membawa Sherry ke sebuah tempat. Di sana Sherry melihat orang-orang di dalam kereta yang sudah tidak terpakai. Sherry bertanya pada Emil apa yang sedang dilakukan mereka di sana. Emil menjawab bahwa mereka sedang bersenang-senang. Tak lama kemudian Tika sadar. Dini dan Tika berusaha menyelamatkan diri. Mereka berhasil keluar dari ruangan itu dan bertemu dengan Alan. Alan segera menolong mereka dan membawanya pergi. Di luar, Tika melihat Putri dan memberitahu Alan jika Putri adalah temannya. Alan segera menyusul Putri dan menyuruh mereka berdua untuk menunggunya. Di dalam kereta, Emil memukul Sherry hingga pingsan. Lalu ia mengeluarkan sebuah benda yang merupakan alat bantu seks.
Alan berhasil menyelamatkan Putri dan menyerang pria-pria itu. Tanpa disadari, ternyata Emil menyimpan niat jahat dan berhasil memperkosa Sherry. Sherry tergeletak dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Tak lama kemudian Sherry sadar dan melihat keadaan sekitar. Ia berusaha kabur, namun Emil mengejarnya. Ketika sedang bersembunyi, Sherry menemukan sebuah balok kayu. Lalu ia memukul Emil dari belakang. Sherry lari dan bersembunyi di dalam kereta lainnya. Emil masuk ke dalam kereta dan berusaha menemukan Sherry. Akhirnya Sherry keluar dan memukulkan tongkat besi ke muka Emil hingga Emil pingsan. Kesempatan itu Sherry gunakan untuk kabur dari tempat tersebut. Alan menyetop sebuah taksi dan menyuruh Dini, Tika, dan Putri segera masuk. Untungnya sebelum pergi, mereka melihat Sherry dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Sesampainya di hotel, Sherry, Putri, Tika, dan Dini tidak sadarkan diri. Alan pergi ke toilet untuk mencuci muka. Namun karena pusing, Alan tersandung hingga kepalanya terbentur ke kloset dan membuatnya pingsan. Esok harinya, mereka terbangun karena mendengar suara telepon dari mamanya Dini. Saat itu mereka panik karena mereka tidak mengetahui sedang berada di mana. Nah, karena mereka mabuk, jadi mereka tidak ingat bahwa semalam Alanlah yang telah menyelamatkan mereka semua. Merasa mual, Tika pun pergi ke toilet. Di sana Tika mendengar suara Alan yang meminta pertolongan. Tika menjerit ketakutan melihat seorang pria yang tidak dikenalinya. Sherry, Putri, dan Dini segera menghampiri Tika dan menolong Tika menahan Alan di dalam toilet. Mereka kabur dan memakai baju di lorong hotel. Alan berusaha mengejar mereka untuk menjelaskan kejadian semalam. Namun karena takut, Sherry, Dini, Tika, dan Putri terus berlari dan tidak menghiraukannya. Di depan pintu lift, Dini terkejut melihat darah di paha Sherry. Namun karena pintu lift sudah terbuka, mereka segera masuk ke dalam lift. Alan berhasil mengejar mereka dan membuka pintu lift. Ketika Alan masuk, mereka menghajar Alan dan lari keluar lift. Tiba-tiba Ben menelpon Dini dan mengajaknya bertemu. Dini memberitahu keberadaan mereka dan menyuruh Ben menjemput mereka. Di lobi, mereka bingung karena Putri tiba-tiba menghilang. Karena mereka melihat Alan, mereka panik dan segera lari. Saking paniknya, kepala Sherry terbentur ke pintu hingga berdarah. Untungnya Ben keburu datang dan menolong mereka. Karena Sherry mengalami pendarahan, Dini meminta Ben mengantarkan mereka ke rumah sakit. Sedangkan Alan berusaha mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya di rumah sakit, Sherry dibawa ke ruangan untuk mendapat perawatan. Tiba-tiba Alan datang dan ingin menunjukkan sesuatu. Namun Ben langsung memukuli Alan tanpa mendengar penjelasan Alan terlebih dahulu. Lalu Ben mengambil kartu identitas di tangan Alan. Dari kartu itu Ben mengetahui jika Alan adalah seorang wartawan. Atas kesalahpahamannya, Ben pun meminta maaf pada Alan. Alan mengatakan pada Dini dan Tika bahwa ia mengetahui keberadaan Putri. Ternyata saat mereka lari ke lobi, Alan melihat seorang pria memakai jubah menculik Putri. Pria itu memasukkan Putri ke dalam mobil dan membawanya pergi. Setelah sadar, Sherry menanyakan keberadaan Putri pada Tika dan Dini. Dini mengatakan pada Sherry bahwa Putri hilang. Cariin dia Kak sampai ketemu, aku mohon. Mendengar itu, Sherry menyuruh Tika dan Dini untuk mencari Putri. Dokter mengatakan pada Alan dan Ben bahwa ia baru menangani kasus pemerkosaan secara sadis. Entah apa yang digunakan oleh pelaku, sampai si korban mengalami kerusakan organ vital yang sangat parah. Dokter itu bingung dengan alat apa yang digunakan pelaku, hingga Sherry mengalami kerusakan organ vital yang sangat parah. Dokter juga menjelaskan bahwa Sherry mengalami depresi dan trauma yang sangat parah. Sherry menelpon papahnya dan mengatakan bahwa ia merindukannya. Sambil menangis, ia minta maaf karena selama ini hanya bisa menyusahkan papahnya. Ia juga berjanji untuk tidak menjadi beban papahnya lagi. Sebelum menutup teleponnya, Sherry mengatakan bahwa ia sangat menyayangi papahnya. Sementara itu, Ben, Alan, Tika, dan Dini datang ke tempat Tio. Ben membawa Tio ke lantai atas dan mendorongnya ke meja. Tio minta maaf pada Ben karena ia hanya menjalankan tugas.
Di sana mereka membakar semua foto-foto dan barang bukti lainnya. Di tempat lain, Putri sadar dan mendapati dirinya sudah terikat di sebuah ruangan. Setelah berhasil melepaskan ikatan di tangannya, Putri pun berusaha kabur. Putri turun ke lantai bawah dan di sana ia melihat banyak perempuan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu Putri mengambil baju yang ada di sana dan memakainya. Untungnya, di lantai Putri menemukan jarum suntik dan menusukkannya ke leher penjaga di sana. Namun di luar, penjaga yang lainnya menemukan Putri dan berhasil menangkapnya. Alan menjelaskan pada Ben, Tika, dan Dini bahwa selama ini dirinya sedang mengungkap kasus penjualan gadis-gadis di bawah umur ke luar negeri atau human trafficking. Foto-foto yang ada di hadapan mereka saat ini adalah sasaran gampang bagi penjual, namun yang harganya di atas rata-rata adalah Putri. Gadis-gadis itu diberi serbuk putih hingga ia lupa dengan segalanya. Menurut informasi yang didapat, Putri akan dilelang ke luar negeri. Tiba-tiba Mama Putri menelpon Dini menanyakan kabar Putri. Dini berbohong dengan mengatakan bahwa Putri sedang di toilet. Setelah selesai menelpon, Dini meminta bantuan Alan untuk mencari Putri. Tak lama kemudian, Alan mendapat telepon dari salah satu temannya yang merupakan seorang informan. Ia memberitahu Alan tempat di mana gadis-gadis itu disembunyikan. Setelah mengetahui lokasinya, mereka pun pergi ke tempat tersebut. Semua gadis-gadis digiring masuk ke dalam mobil termasuk Putri. Saat itu Putri menusukkan pisau ke perut penjaga dan berusaha kabur. Sementara itu, seri flashback mengingat semua kejadian mengenaskan yang menimpa dirinya. Ia bangun dan menjerit histeris. Sesampainya di lokasi, Alan menyuruh Tika dan Dini menunggu di mobil. Tiba-tiba mereka berdua melihat Putri lewat dan mereka pun mengejarnya. Alan dan Ben berusaha mengelabui penjaga di sana dengan pura-pura minta api. Lalu Alan dan Ben menyerang mereka hingga pingsan. Di dalam, Alan dan Ben harus berhadapan kembali dengan penjaga di sana. Setelah berhasil, mereka masuk ke dalam dan melihat banyak perempuan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Alan dan Ben berusaha menyadarkan mereka semua. Alan juga memotret kejadian itu untuk dijadikan dokumentasi. Putri berhasil melumpuhkan penjaga di sana dan memukulinya dengan batu. Setelah semua perempuan di sana berhasil disadarkan, Alan dan Ben menyuruh mereka keluar dari sana. Lalu Tika dan Dini datang membawa Putri pergi. Merasa depresi, Seri berniat mengakhiri hidupnya. Ia mengeluarkan semua obat dari botolnya dan menelan obat itu. Namun ia mengurungkan niatnya dan memuntahkan obat tadi. Polisi datang menyelamatkan semua gadis-gadis di sana. Tiba-tiba, Dini tergeletak pingsan. Ketika Dini sadar, ternyata ia sudah berada di rumahnya. Tika memanggil mamanya Dini dan memberitahu bahwa Dini sudah sadar. Mama Dini memberitahu Dini agar Dini tidak lupa untuk memakai insulin. Esok harinya, Ben dan Tika menjemput Dini ke rumahnya. Mereka kaget melihat Dini yang merubah penampilannya menggunakan hijab. Di perjalanan, Ben mengatakan jika Dini sangat cantik dengan penampilan barunya. Sebenarnya gue masih perawan atau enggak sih? Hah? Tiba-tiba Ben dan Dini dikagetkan dengan pertanyaan Tika yang mempertanyakan keperawanannya. Film ditutup dengan Seri yang sedang flashback ke masa lalu saat dirinya mengusulkan membuat pesta. Ternyata apa yang dikatakan Dini benar, bahwa satu malam bisa merubah segalanya.